Oke, kita mulai live malam hari ini. Saya izin matikan komennya teman-teman semuanya yang ada di TokTok, yang ada di YT. Langsung aja ke IG saya @ellenme_official. Ya, jadi IHSG hari ini turun 2,65%. Yang bikin turun IHSG hari ini seperti yang kita sudah duga. Ya, kemarin saya ada bahas dikit di channel ya. Jadi terkait dengan ketegangan geopolitik yang memanas, Amerika Israel nyerang Iran, saham-saham Big Bank turun, BMRI, BRI, BNI, BCA turun ya. Jadi logikanya gimana? Nanti aku akan jelasin tantangannya apa sih kok sampai Big Bang yang ke dampak gitu ya. Jadi apa kekhawatiran mereka, kan nggak ada sangkut pautnya sama Indonesia. Ada sih, baru aja di up di YT aku ya, jadi baru aja di up di YT aku itu jelas banget dijelasin detail di situ, cuman aku akan ngulang di sini. Cuan CDIA hari ini juga turun 8%, 6%-an. Terus meskipun market turun, hari ini saham komoditas bergerak aktif menguat, seperti contohnya Elsa, Medco, Pegas, ENRG, Akra, ESA, dan juga saham batubara PTBA, Doit, ITMG, Indi, terus grup ADRO, AADI, ADMR, SRTG yang masih jadi jagoan kita, udah jadi jagoan kita sejak 1-2 bulan belakangan ini. Terus kemudian dan saham lainnya yang juga mulai bergerak aktif itu dari sektor perkapalan, ada SMDR, dan juga ada saham dari sektor CPO, ada LSIP dan TAPG. Kalau TAPG sih udah aktifnya tuh beberapa hari kemarin, hari ini nggak terlalu gitu. Terus transaksi di pasar reguler hari ini 28,6 triliun. Yang mendominasi transaksi hari ini ada saham Medco 1,8 triliun rupiah, dan ini sangat wajar sekali karena sentimennya jadi panas banget di Iran sana ya. Terus kemudian BNBR 1,6 T, Bumi 1,3 T. Terus kemudian asing hari ini net sell masih net sell 490 miliar. Yang di net sell asing, menariknya Medco itu di net sell 528 miliar ya, meskipun Medco transaksinya besar dan Medco ini juga tadi naik ya, ternyata asing ada yang profit taking juga gitu. Terus kemudian BCA 196 miliar, BNI 119 miliar, BMRI 118 miliar, dan Elsa 76 miliar. Meskipun Elsanya tadi juga lumayan oke ya pergerakannya ya, tapi ternyata dia ada net sell juga gitu ya, sekitar 76 miliar. Nah, katalis utamanya apalagi sih kalau bukan perang? Jadi aku akan jawab pertanyaan kalian soal saham batubara dan yang lain-lain, tapi aku mau cerita dulu just in case kalian belum tahu apa yang terjadi antara Trump dengan Iran ini, apa yang terjadi. Ya, jadi Amerika dengan Iran apa yang terjadi ya. Nah, intinya sih sebenarnya Amerika itu nyerang Iran ya. Jadi Amerika nyerang Iran ini tuh sebenarnya karena ada beberapa hal. Motif yang pertama kenapa Iran jadi target yang pertama itu aku jelasin di YT aku ya. Jadi motif pertamanya tuh sebenarnya karena Iran ini negara yang sangat penting sekali. Kalau dia jatuh itu dia bisa mengguncang China gitu ya. Itu yang ada di konten Reels dan TokTok aku juga tadi baru 7:30 tadi naik gitu ya. Jadi bisa mengguncang China, Rusia, dan juga India. Nah, tahu nggak sih teman-teman kalian, Trump pada beberapa waktu yang lalu, 5 Januari kalau nggak salah, itu nangkep Presiden Venezuela, Maduro. Kan kayaknya nangkep Maduro cuman buat pasokan oilnya ya, karena Venezuela banyak pasokan oil, mungkin banyak yang berpikir seperti itu. Nah, tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya yang disasar itu adalah China. Nah, di Iran ini juga sama. Jadi Iran itu memasok hingga 15% kebutuhan minyak China, dan ada perjanjian 25 tahun antara China dengan Teheran gitu. Nah, kemudian buat India ya, jadi nggak kalah pentingnya, Iran itu penting banget buat India. Iran itu adalah jalur alternatif India, biar India tuh bisa terhubung ke negara-negara di Asia Tengah itu, supaya dia nggak lewat Pakistan. Jadi biar dia bisa berdagang, India tuh bisa berdagang dengan dengan negara-negara Asia Tengah melalui Iran tanpa lewat Pakistan, kan musuhan sama Pakistan.
Jadi kalau Iran itu jadi berubah bloknya jadi blok barat atau dikuasai oleh Amerika, ini jadi problem besar buat India. Terus kemudian Rusia, Putin itu memperingatkan Trump, padahal Putin sendiri dulu juga menyerang Ukraina gitu kan ya. Tapi Putin ini nyerang Trump bilang not nice lah gitu loh, katanya dia bilang dia nggak suka perang lah, apalah. Ya, padahal dulu ya kita ingat perang Rusia Ukraina tuh ya karena Putin gitu kan ya. Kenapa? Karena sebenarnya Rusia tuh punya kepentingan. Jadi Iran tuh kayak teman satu bloknya Rusia yang posisinya ada di selatan Rusia gitu. Nah, selama Iran itu masih sejalan sama Rusia, Amerika dan Barat itu jadi nggak bisa bebas masuk dan menguasai kawasan Timur Tengah yang dekat dengan wilayah Rusia. Nah, kalau Iran dikuasai oleh Amerika, maka Rusia tuh kehilangan tembok pelindungnya, kira-kira kayak gitu. Jadi lebih gampang ditekan gitu. Nggak cuma itu, Iran tuh kaya dengan litium 8,5 juta ton cadangan litium itu buat bikin baterai. Dan Amerika takut ya kalau sampai Iran ngolah litium bareng China itu mereka bisa kehilangan kendali teknologi masa depan. Makanya nggak heran China tuh sampai ngirim 16 pesawat ya, pesawat militer, kargo militer buat peralatan elektronik. Sabar, saham-saham kalian aku akan jelasin supaya kalian tahu ya intinya tuh impactnya gimana gitu ya, dan sampai ke saham-saham banking, saham-saham kalian yang lain gimana, aku ceritain impactnya gimana. Nah, terus kalau kalian baca berita belakangan ini tadi ya, Inggris tuh kan bilang gue nggak ikut campur, tapi Inggris itu membolehin, kalau aku nggak salah baca berita tadi, Inggris tuh memperbolehkan Amerika buat menggunakan wilayahnya buat pangkalan militer atau apa gitu loh. Nah, ini jadi satu kontroversi gitu ya. Nah, kayaknya Inggris tuh nggak punya pilihan deh, mau nggak mau. Sebenarnya ini bukan on behalf Amerika, tapi on behalf of Trump itu sendiri, karena yang dilakukan Trump ini sebenarnya sangat sangat dikecam oleh Kongres atau Senat. Saya ngelihat ada beberapa video dari Senat pejabat Amerika tuh ngecam banget gitu. Oke, terus Iran bakal ngebales dengan beberapa serangan ke negara tetangganya. Kalau kalian bingung kenapa UAE diserang, Dubai kena serangan juga, apa salahnya mereka? Bukan salahnya mereka, tapi sebenarnya Iran itu nyerang pangkalan militer Amerika yang ada di negara-negara tetangga tersebut, termasuk di Israel, Yordania, dan juga di negara mana aja ya. Ya, jadi ada di beberapa negara yang dia serang negara tetangganya gitu. Nah, jadi impactnya apa sih? Udah jelas, Selat Hormuz itu ditutup, kapal-kapal nggak boleh lewat, dan Selat Hormuz itu bukan cuman menyalurkan oil aja, tapi juga LNG ya, dan juga menyalurkan pupuk dunia itu bisa sampai up to 30%. Nah, jadi ini problemnya bukan cuman soal kelangkaan minyak saja. Kalau Pak Erlangga tadi aku lihat salah satu videonya, kata beliau, oh kalau dari Indonesia ini udah kita ada beli dari Chevron juga kok, dari Chevron atau dari mana ya, pokoknya dari Amerika deh gitu. Bilang ada beli dari Amerika gitu ya, jadi katanya nggak usah khawatir gitu. Tapi di kesempatan yang lain saya membaca dari Bloomberg Technos bahwa analis JP Morgan Chase & Co menilai bahwa produksi minyak Timur Tengah itu hanya bisa bertahan sekitar 25 hari jika Selat Hormuz ditutup akibat konflik karena kapasitas penyimpanan terbatas, dan setelah itu produksi terpaksa dihentikan. Ini nggak ada di YT aku ngebahas hal yang lain. 25 hari guys, apakah kalian merasa bahwa 25 hari problem ini bisa selesai? Kalau aku ngedengerin kata-kata Putin yang panik, ya China juga panik luar biasa mereka. Amerika juga panik sih kalau China ngirim 16 pesawat militer ke Iran buat ngirim barang teknologi ya buat ngatasin Amerika gitu. Dan hubungannya dengan Indonesia yang mungkin teman-teman perlu antisipasi, ini bukan mau nakutin atau apa, kita sih percaya ya pemerintah kita doing their best gitu. Pak Bahlil tadi dalam sebuah video dari kumparan.com aku tadi lihatnya ya, Menteri ESDM kita Bahlil Lahadalia itu mengatakan saat ini cadangan
bahan bakar minyak nasional cukup untuk 20 hari guys. Apakah ini saatnya aku harus beralih ke mobil listrik ya? 20 hari guys. Pernyataan ini diutarakan oleh Pak Bahlil ya saat akan menghadiri rapat mengenai kondisi terkini geopolitik tadi gitu, baru hari ini tadi gitu ya. Kita doakan semoga sebelum 20 hari udah beres, jadi tidak ada kelangkaan BBM. Sementara itu per 1 Maret kemarin BBM sudah mulai naik, merangkak naik. Nah, pertanyaannya sebenarnya dampaknya apa sih yang dirasakan oleh masyarakat? Jelas banget kalau aku bilang BBM naik itu, dampak yang dirasakan oleh masyarakat adalah biaya distribusi logistik dari biasanya yang kalian ngirim kopi gitu ya, jadi kopi ke tempat lain gitu, biji kopi itu biaya logistiknya naik dong kan, bahan bakar naik sampai akhirnya jadi kopi, ini gelas kopi bekas tadi pagi aku, sampai jadi kopi yang ada di meja kita ini pasti juga melalui proses yang panjang dan harganya juga bisa naik. Nah, nggak ngefek kalau buat kalian orang-orang kaya yang punya duit banyak mau investasi saham, mungkin nggak berasa gitu loh. Malah justru kalian mungkin malah cuan dari saham-saham oil. Congrats ya, jadi M-Trade juga udah review buy saham oil sebelum kejadian ini, jadi hari ini tadi tinggal nge-hold aja. Tapi kalau buat masyarakat itu ngefek guys. Buat masyarakat yang mereka buat makan aja susah, itu ngefek. Dan ngefeknya ke perusahaan-perusahaan bakalan ngefek ke kita, balik ke kita. Mungkin teman-teman middle up ya. Jadi di sini mungkin banyak yang middle up gitu ya. Efeknya apa? Kalau masyarakat daya belinya melemah, terjadi inflasi, barang jadi mahal karena BBM mahal, kelangkaan BBM. Oh, terus ada inflasi karena impor juga. Kalau rupiah kita melemah ya. Nah, itu panjang. Detailnya aku ceritain di YT aku atau di YouTube aku gitu ya. Intinya, mau pemerintah ngasih subsidi dinaikkan, untuk subsidi BBM dinaikin, atau nggak ngasih subsidi, jadi harga BBM-nya naik, itu dua-dua sama-sama ada impact-nya ke inflasi. Gitu loh ya. Kalau pemerintah ngasih subsidi, dampaknya adalah defisit anggaran tuh bisa melebar. Yang tadinya 2,9%, ada spending lebih gede, pusing nih Pak Purbaya. Nanti defisitnya bisa melebar. Kalau defisitnya melebar, ya itu impactnya bisa panjang ya. Jadi mata uang melemah. Kalau mata uang kita melemah, otomatis kalau impor barang jadi mahal. Nah, itu jadi inflasi juga. Tapi kalau nggak disubsidi, inflasinya bisa langsung berasa gitu. Nah, kalau masyarakat daya beli melemah, semua jadi mahal, konsumsinya jadi melemah, terus nggak beli barang, makin ngirit. Pabrik-pabrik manufaktur itu kan dari yang cuannya berkurang atau bahkan ada yang cuannya mepet, udah kena macam-macam biaya, macam-macam tarif lah ya, terus mungkin pajak lah gitu ya, macam-macam ya. Jadi mereka dengan kondisi seperti ini dari untung mepet mungkin bisa rugi. Nah, dari situ nanti efeknya jadi domino. Efek domino itu apa? Bisa ada, kalian tahu, bisa jadi PHK. Kalau sampai terjadi PHK, ya efeknya bakalan berasa di masyarakat. Plus, bukan mau nakutin atau gimana, tapi ini membuat kita menjadi lebih realistis. Karena tadi di IG aku udah kasih peluangnya dan kalian semua tahu kok harga minyak potensi naik dan memang saham-saham minyak udah naik. Jadi sekarang aku kasih tahu tentang resikonya. Plus Indonesia sekarang ini lagi dalam sorotan lembaga pemeringkat rating global seperti contohnya Moody's dan juga yang menurunkan Outlook Indonesia dan juga S&P yang juga memberikan warning terhadap Indonesia karena kebijakan pemerintah yang dianggap banyak ketidakpastian gitu ya. Jadi karena banyak ketidakpastian, terus kemudian khawatir akan utang Indonesia dan defisit anggaran yang kalau sampai rating utang Indonesia diturunkan, itu juga akan berdampak lagi. Investor asing jika keluar dari Indonesia karena rating diturunkan, rupiah juga bisa melemah.
Kalau rupiah melemah itu akan terjadi inflasi ekspor. Nah, jadi kalau gitu harus gimana dong? Ya, harus gimana dong? Kita nggak bisa mengendalikan pemerintah negara manapun, apalagi mengendalikan pikiran Trump. Mungkin kalian bisa doa puasa gitu ya. Nah, teman-teman yang Islam udah puasa, tambahlah kita semua yang Nasrani doa puasa tuh doain Trump itu ya. Tapi it's out of our control gitu ya. Jadi itu udah di luar kendali kita. Makanya saran dari aku nomor 1 sebenarnya kalian mesti ngejaga cash flow. Yang kedua, yang penting banget adalah diversifikasi investasi. Kalau investasinya tadi di Mvest kita mulai arahin investasinya tuh bukan value investing di perbankan saja atau perbankan lagi. Kenapa? Karena kita ngelihat trennya perbankan itu bakalan masih lambat banget. Saham-saham perbankan tuh lambat banget gitu ya. Jadi BBTN sih kayaknya masih ditahan. Tadi kita lihat masih lumayan agak ditahan gitu ya. Tapi saham-saham perbankan besar tuh agak susah naiknya. Jadi, yang pertama diversifikasi pertama. Kalau di saham mau investing, mau trading, kita arahnya ke sektor komoditas dulu. Jadi dulu kita nggak mau investasi jangka panjang di saham komoditas, tapi belakangan kita mau di invest beberapa bulan terakhir kita mau dengan catatan valuasinya murah atau dividennya besar. Gitu ya, jadi seperti ADI dan PTBA kayak gitu ya. Itu satu. Kemudian kalau trading juga sama, kita arahnya sahamnya lebih ke sektor minyak, gas terkait dengan energi, bahkan EBT pun juga kita perhatikan, dan batubara. Rally saham batubara ini baru aja dimulai. Nah, jadi masih ada ruang ya untuk jangka menengah panjang, apalagi untuk nanti bisa dapetin dividen. Nah, jadi strateginya kalau di saham kira-kira seperti itu, tapi mesti diversifikasi juga. Kenapa sih diversifikasi? Kenapa nggak all in aja kalau tahu saham-saham oil, saham batubara itu bagus, saham-saham energi bagus, kenapa harus diversifikasi? Karena masih ada risiko yang lain di Indonesia selain dari geopolitik, selain dari lembaga pemeringkat rating terhadap yang menilai kebijakan pemerintah Indonesia dan tingkat utang Indonesia. Apa tuh tantangannya dari MSCI? Nah, ini jadi tantangan juga. Sebenarnya kalau nggak ada urusan MSCI, saham-saham Konglo yang tadi kayak Bumi, BRMS, Dewa, Raja, Ratu, itu saham-saham yang dimana 5 saham tadi itu diuntungkan dari kejadian sentimen geopolitik saat ini gitu loh ya. Jadi diuntungkan dari kejadian atau sentimen geopolitik saat ini gitu. Tapi sekali lagi ada faktor X atau faktor lain, yaitu faktor pengamatan pengawasan dari MSCI ini yang membuat banyak investor besar mungkin mereka lagi menahan diri wait and see terhadap saham-saham Konglo seperti yang saya sebut tadi gitu ya. Diversifikasinya tadi jelas ya, investing di saham komoditas yang high dividend atau saham apapun yang high dividend. Kemudian yang kedua, trading di saham sektor migas, minyak gas dan substitusinya atau batubara ya. Terus kemudian emas juga masih menarik, metals itu masih menarik meskipun bukan oil, bukan energi, komoditas metals masih oke. Terus kemudian diversifikasi apa lagi, boleh nggak sih emas, investasi emas? Menarik sih emas ini, cuman Bapak Ibu sebenarnya dari kemarin kita pas sideways itu aku ada bahas dikit di live emasnya sideways, tapi sekarang emas udah naik lagi, jadi jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu tinggi. Dan kalau kamu masih ada duit, kalau banyak duit gitu ya, mungkin bisa diversifikasi di obligasi negara berbasis USD gitu. Jadi kalau sampai ada apa-apa, amit-amit ada apa-apa, itu kira-kira gimana sih
obligasi pemerintah ya yang berbasis USD atau yang sering kali kita sebut Indon ini ya. Tadi aku sih ada ngecek ke teman yang kerja di bank. Aku tanyain kalau kejadian kayak tahun 98 itu gimana sih kejadiannya, masih aman nggak sih gitu. Nah, jadi teman yang ada di wealth spec-nya ya di satu perbankan besar, perbankan biru-biru aja, biru semua. Pada biru semua. Bilang bahwa kupon obligasi pada saat itu di tahun 98 itu pemerintah tetap melaksanakan kewajibannya. Jadi bisa dibilang agak-agak low risk juga. Dan kalau kalian mau diversifikasi ke instrumen yang mungkin di mata uang asing instead of beli USD-nya langsung, mungkin kalian bisa ke situ. Dan ada risiko nggak sih? Ada juga sih sebenarnya USD ini memang Trump mau USD itu melemah, tapi nggak melemah banget gitu loh. Terbukti pas China, India, Rusia dedolarisasi, dia bete juga gitu. Jadi dia mau USD melemah tuh supaya ekspornya dia lebih laris terkait dengan perang tarif juga. Oke. Jadi itu tadi beberapa pilihan untuk investasinya dan jangan lupa sedia cash teman-teman semuanya. Oke, kondisinya bakalan sampai seburuk apa kita nggak tahu, cuman sementara nikmatin aja dulu saham. Aku kok nggak enak ya ngomong kayak gini sebenarnya ya, nikmatin cuan saham oil, tapi ya sebenarnya kita nggak mau lah terjadi perang-perang gitu, jadi kita doakan semoga semuanya cepat damai. Oke, mari kita bahas saham-saham terkait saham-saham yang hari ini dapat sentimen positif maupun dapat sentimen negatif gitu ya. Jadi Indonesia katanya udah menandatangani MOU minyak dengan Amerika khususnya melalui Chevron dan Exxon gitu. Oke, mari kita lihat yang pertama saham Medco pastinya. Di upstream, di bisnis upstream 90,3% bisnisnya dari minyak dan gas, dan aku mau fokus ke chart per hari ini ya. Jadi saya ada bikin konten tadi, saya bilang oil is the new gold. Sebenarnya konten itu sudah saya siapkan sejak bulan Januari kemarin ya. Terus kemudian tiba-tiba kena berita MSCI, pas banget jadwal naiknya tuh harusnya konten aku oil is the new gold tuh pas berita MSCI itu, terus kok jadi nggak relevan, akhirnya saya tunda dan baru direvisi naik hari ini. Oke ya, jadi Medco M-Trade beberapa waktu yang lalu sebelum kejadian MSCI sempat beli di bawah banget dan jual pas heboh MSCI untuk pembatasan risiko. Kita buyback ada selisih harga sedikit, but that's okay, sesuai sistem, nggak masalah ya. Dan sampai per hari ini M-Trade masih hold cuan sekitar 33% untuk jangka menengahnya, sementara yang jangka pendek tadi kita profit taking dulu gitu ya. Yang jangka pendek karena tadi sempat turun, ada ngekor, terus sore ditarik lagi. Nah, jadi kita menyarankan M-traders untuk tetap punya yang jangka menengah. Kalau melihat bentuk candle seperti ini dengan volume transaksi sebesar ini tanda-tanda apa? Ini tanda dia confirm bullish gitu. Jadi masih bisa naik lagi. Nah, jadi teman-teman kalau kalian perhatikan ini kira-kira bakalan sampai kemana sih? Yuk mari kita lihat sebelum-sebelumnya ya. Ternyata di sebelah kiri dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2005 sampai sekarang, ini Medco ini mencapai level all time high. Nah, kalau menurut metode ilmu super trader, all time high itu the sky is the only limit, semuanya optimis, tidak ada yang pesimis. Artinya memang sangat bullish sekali. Dimana resistance yang didapat di atas tuh udah nggak ada resistance sebenarnya, dan ini tinggal resistance round number aja. Nah, kesimpulannya bagaimana buat teman-teman yang punya untuk selain untuk swing trading jangka pendek, mesti ada untuk jangka menengah. Dan kalau M-Trade udah masuk dari tanggal 6 Februari beberapa waktu yang lalu, bukan pakai berita-berita tapi
kita pakai sistemnya. Ngomong apa sih sebenarnya sistem super trader itu? Kalau kalian perhatikan itu sejak breakout dari 1355 dia itu sudah memasuki babak baru. Ini anak tangga pertama, ini anak tangga keduanya. Dan pada tanggal 29 Januari waktu itu breakdown dari 1365 ini, makanya kita chop. Terus kemudian pada tanggal 6 Februari kita lihat udah mulai agak stabil lagi, kita buyback lagi. Ya, jadi kita juga nggak tahu Amerika bakal nyerang Iran sampai kayak gini. Meskipun pada tanggal 5 Januari udah ada hawa-hawanya tuh. Jadi ini kan nangkep Maduro waktu itu ya. Amerika nangkep Maduro, nih breakoutnya tuh pas sebelum nangkep Maduro. Kita udah ada barang sebenarnya waktu itu. Terus ini Amerika nangkep Maduro tanggal 5. Terus abis itu ada berita heboh-heboh sama Greenland, Iran kesebut salah satunya, tapi bukan jadi sasaran utama. Tapi ya anyway, intinya teman-teman ini udah masuk ke anak tangga ketiga menuju anak tangga yang keempat. Kesimpulannya buat yang belum punya barang sama sekali, buat yang belum punya barang sama sekali, buat yang belum punya barang sama sekali, itu saat ini kalau mau beli retracement, angka yang lebih bagus di angka 1775, 1780. Kita tidak terbiasa untuk hajar di pucukan pas bentuk tiang seperti ini. Tapi kalau kamu merasa nggak punya barang sama sekali dan pengen ngetes beli di pucukan atau di atas, saran aku sih kamu mesti siapin kalau seandainya dia turun senilai, misal turunnya 14%, kamu harus siap gitu. Maksudnya harus siap gimana? Kalau kamu masukin duit, contoh ya, aku kasih contoh ya, kamu siap rugi 14% tuh berapa rupiah nominalnya, baru kamu tarik 100%-nya berapa, itu modal yang kamu siap gitu. Contoh 14% ya, siap nggak rugi 140 juta? Nggak siap misalnya, ya jangan masuk 1M, turunin lagi terus sampai angka, siap nggak kamu masuk 14 juta? Siap nggak kamu rugi nominalnya 14 juta? Kan dihitung sampai level stop lossnya, itu kan 14% tadi kalau ngehajar di harga 1995. Kalau nggak siap, ya jangan. Tapi misalkan, oh siap deh, cut loss 14 juta misalnya, nggak ada rasanya gitu, misal gitu ya, ya udah mau beli 100 juta gitu. Tapi kalau misalnya masih ada rasanya, mikir lagi, siap nggak cut loss 7 juta? 7 juta itu 14%, berarti 100%-nya berapa? 50 juta? Siap nggak? Oh nggak siap misalnya, sampai ke level terkecil misalnya 1,4 juta, siap nggak rugi segitu kalau hajar di atas? Siap mah, itu kecil gitu kan, kalian orang kaya semua nih, ada amin ya. Nah kalau kalian siap, ya udah masuk gitu, ngerti ya? Jadi kalian mau masuk di angka berapa, dan itu yang diajarin di workshop Super Trader. Bedanya di M-Trade, kalau M-Trade itu kan dikasih tahu ya maksimal di harga segini saklek gitu. Kalau di Super Trader tuh sebenarnya kita kasih tahu cara untuk kalian bisa kungfunya makin kesana kemari gitu. Itu tentang Medco, semoga sudah terjawab teman-teman semuanya. Jadi kesimpulannya masih akan tren naik ya, karena kita melihat kondisi ini tidak akan selesai dalam waktu dekat 1-2 hari. Bisa nggak sih Trump tiba-tiba sembuh tantrumnya gitu? Kalau ngelihat dari histori yang kemarin-kemarin sih bisa ya, tapi kayaknya kali ini dia lagi marah banget deh. Oke, mari kita ke Elsa. Itu udah di luar kendali kita guys. Sedikit tentang kebijakan deal perang tarif Indonesia dengan Amerika. Kalau kalian lihat tuh kan sebenarnya banyak yang kayak, ya kok gitu banget sih dealnya, kayak win-lose banget gitu loh. Kayak bikin Amerika win banget, Indonesia lose gitu loh. Kesel sih kesel, cuman kalau dipikir-pikir itu Trump kalau nggak diturutin, kalau dia tantrum serem banget tuh, dia bisa ngambil presiden, dia bisa matiin tuh presiden top supreme leader di Iran tuh, kan ngeri banget ya itu efeknya. Dia bisa tiba-tiba nyerang kan, itu lebih mengerikan guys. Jadi ya udah syukurin aja gitu loh, syukurin aja ya, oke? So that's life. Oke, mari kita ke Elsa. Hari ini breakoutnya tuh gila banget sih sebenarnya.
ini gila banget. Ini bukan breakout yang ideal untuk masuk, tapi kita bersyukur kita udah bisa buyback Elsa. Kita ada Elsa barang di bawah waktu itu, terus kita profit taking beberapa saat setelah MSCI ya, dan terus dia naik. Kita buyback lagi di sini. Buybacknya nggak sebagus Medco, tapi kita tetap bersyukur kita bisa buyback ya di M-Trade ya, bisa review buy, dan ini profitnya sekitaran 23,59%-an sampai per hari ini. Dan kalau kalian perhatikan di monthly chart ini, Elsa juga sudah break all time high. Aku mau cerita sedikit tentang saham ini ya. Jadi sempat rally luar biasa dari tahun 2013 sampai 2014. Saham komoditas tuh pergerakannya kejam guys. Kalau naik cepat kayak gini, mau naik cepat banget gitu. Kalau dia mau hancur, dia juga hancur sampai bertahun-tahun dari 2015 atau nih 2014 ya, sampai 2016 tuh hancur 79% gitu. Nah, tapi kalau kalian nanya ya, dan ini nggak naik-naik, baru 2016 yang nyangkut Elsa dari 2014, ini 2026 baru balik modal, baru bisa cuan loh. Jadi kalau kalian geng anti stop loss itu bisa balik cuan nggak? Bisa, tapi mungkin ya kalian sudah dari yang umur berapa ya, 2014 jadi 2026. Oke, bisa sih, tapi kapan? Yang di TikTok yang di YT ke Igoi, aku @ellenme_official. Nah, sekarang saya mau jawab pertanyaan kalian. Kalau kalian nanya masuk di angka sekarang masih aman nggak sih? Ya, mari kita lihat secara historical. Elsa sudah naik selama 3 bulan berturut-turut, dan aku mau ngukur kenaikannya sudah sekitar, kalau dari bottom itu aku ngukurnya dari ini pas pertama breakout ini, bukan dari bottom banget, sekitar 100% selama 3 bulan berturut-turut. Mari kita lihat waktu Elsa rally pada tahun-tahun sebelumnya. Ini ada super rally, big rally. Jadi aku bandingin di sini karena aku perhatikan ini bisa masuk dalam big rally ya. Jadi aku perhatikan di sini. Nah, ini gerakannya nggak secepat Elsa sekarang. Bandingkan dia naik 100%-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igoi aku @ellenme_official kalau mau lihat chartnya ke situ ya. Oke, jadi 10 bulan dia baru naik 100%. Nah, terus total naiknya ada 288%. Oke, yuk kita lihat saat ini Elsa naik sekitaran 90-an%, 95-100% hanya dalam 3 bulan saja. Kesimpulannya apa? Pergerakan saat ini jauh lebih volatile daripada tahun 2013-an waktu itu ya. Nah, jadi teman-teman, intinya fluktuasi naik turunnya tuh bakalan lebih kejam, bakalan lebih sadis. Balik lagi, boleh nggak sih beli di atas sini di angka 1000? Ini bukan level buy ideal, M-Trade nggak suka beli di pucuk-pucuk. Tapi kalau kalian memang kepengen banget beli ini daripada nggak punya sama sekali, aku ajarin ya caranya gimana. Kalau Medco tadi pakai angka 14%, kalau Elsa kamu harus pakai angka 26-27% ekstrimnya begitu. Kenapa nggak stop lossnya di 17 atau 16% aja? Karena turun di area ini, turun di area sekitar 850-an, menurut aku ini masih normal correction jika turun tanpa disertai dengan volume yang besar. Jadi kalau misalkan turun di sini tanpa volume, terus habis dulu cut loss di sini dan mantul lagi, wah kamu bisa gemes 2 kali gitu. Jadi kalau kamu mau hajar beli di atas, ngejar di atas, kamu mesti siap-siap. Kalau seandainya kamu salah dan ternyata turun 26%, 26% tuh angka nominalnya berapa sih yang kamu siap tuh, 26%-nya berapa? Baru kamu kemudian ambil angka 100%-nya berapa, itu adalah angka dimana kamu siap ngejar harga. Nah, jadi kalau aku ngajarin orang,
beli saham itu selalu aku kasih tahu yang nggak enaknya dulu gitu, termasuk termasuk ya orang mau kerja sama kita, orang mau kita kasih tahu tuh sebenarnya bukan yang enak-enaknya dulu, kita kasih tahu yang nggak enaknya dulu. Kenapa? Kalau kita kasih tahu nggak enaknya dulu ternyata bagus kan, yaitu over expectation gitu ya, jadi lebih dari expectation over deliver. Demikian pula ketika investasi, cara kamu investasi yang bisa survive aman, caranya kayak gitu. Dulu aku nggak kayak gitu. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena belajar dari pengalaman. Dulu tradingnya ngawur-ngawur, money managementnya, meskipun udah bisa baca saham, baca chart, apa segala macam kan ya, tapi MM-nya tuh ngawur-ngawur. Dan akhirnya aku belajar, dan ini yang membuat aku survive dari 2007 sampai sekarang ini gitu ya. Oke, nah lanjut. Jadi Elsa sebenarnya ini bukan area terbaik untuk buy. Area yang oke tuh di 870-an. M-Trade udah ada sekitar 810-an. Kita udah sempat jual beberapa waktu yang lalu Elsa pas abis MSCI itu, kita ada profit taking Elsa gitu ya, untuk nutup cut loss dari kejadian MSCI gitu. Nah kita buyback di 810 tepatnya pada tanggal 810 tuh harga tertingginya di 25 Februari. Kita tinggal hold aja. Yang belum punya, kalau kamu pengen buy, tunggu di retracement sekitaran 870. Yang sudah punya sih ya tergantung modalnya berapa. Kalau kamu mau ngehold berapa banyak yang kamu nggak bikin kamu stres. Yang di TokTok yang diet langsung ke IG aku @ellmay_official. Ya, itu dua yang utama untuk saham-saham minyak. Kemudian sebetulnya selain Medco dan juga Elsa, saham ENRG, Raja, Ratu itu juga di upstream. ENRG 33%, Raja 19%, 100%, Ratu itu kombinasi minyak dan gas, jadi bukan minyak doang. Itu di upstream, Ratu 100%. Kalau Raja tuh ada di midstream 13,7% ya. Terus L1 juga ada di downstream 59%-an, midstream 11%-an. Nah, Akra 75,4% gitu ya. Akra itu perusahaan yang sangat bagus sekali, fundamentalnya dia bagi dividen yang bagus juga gitu. Nah, mari kita bahas Akra dulu sebelum ke saham-saham Kunglo yang mungkin kalian bingung kenapa dia nggak naik. Oke, Akra ini juga kita sudah ada dari hari Jumat kemarin dan juga dari 18 Februari kemarin, dimana aku udah bilang beberapa kali ini perusahaan bagus, dia nggak digoreng-goreng ya, punya Konglo juga sih tapi Konglonya menurut aku sih bagus ya, jadi karakternya juga oke, value hidupnya juga oke, dia gak goreng-goreng ini guys gitu ya. Jadi tapi terima kasih pada Konglo-Konglo yang mungkin peduli dengan pergerakan harga sahamnya, jadi kita ikutan bisa ngikut trennya ya. Out of topic, Akra hari ini breakout dengan volume transaksi tinggi, meskipun breakoutnya tuh kayak masih malu-malu di 1370 ya, resistennya 1360. Kalian yang di TokTok digital langsung ke IG aku @ellmay_official. Masih bisa naik guys, masih bisa naik ya. Aman nggak sih saham ini? Ini bisa combine untuk dividen investing juga sebenarnya untuk Akra ini, dan harganya menurut aku belum terlalu mahal atau belum terlalu tinggi. Valuasi aku belum ngecek, mesti ngecek ke tim Invest juga gitu ya. Jadi ideally sebenarnya di angka 1295-an, tapi ini belum terlalu mahal. Cuman gerakannya juga nggak akan secepat Elsa gerakan saham ini, tapi masih cukup oke. Teman-teman yang di TokTok yang di IT boleh ke IG aku @ellmay_official. Terus kemudian aku akan ke pertanyaan kamu yaitu kenapa saham Konglo nggak naik-naik, padahal sektor ini juga sebenarnya dapat angin segar. Tadi pagi dia sempat hijau dan kita ada sempat buy on weakness ya, untuk saham Bumi gitu ya. Nah tapi ternyata dia belum bergerak, belum anginnya ternyata belum ke atas, padahal sebenarnya secara sentimen dari sektor komoditas sendiri ini juga oke gitu ya, dan udah ada retracement. Kecuali ENRG-nya ini dari Konglo Bakri juga, dan ini naik kencang banget. M-Trade juga udah ada ENRG dari hari Kamis tanggal 26 Februari. Dari hari Kamis tanggal 26 Februari
ini naik sekitar 33% per hari ini ya, masih bisa naik lagi. Kalau kamu mau ngejar di ENRG, aku kasih tahu kamu mesti siap ngejar di atas. Itu berarti kamu mesti siap resiko sekitar 26% karena breakdown support segitu. Ya belum tentu sih sampai segitu sih, cuman kalau kamu ngambil stop loss 10%, 9%an di pucukan kayak gini, ini bisa ada risikonya kamu kena stop loss habis itu mantul lagi. Itu adalah salah satu tipsnya supaya kalau stop loss, kalau stop loss minim false stop loss. Artinya apa sih false stop loss tuh? Habis di cut terus naik lagi. Itu bisa terjadi jika apa? Jika orang itu cut lossnya pas sideways. Nah kalau habis naik tinggi, ini penting, ini ilmu penting ya. Aku jarang bagiin ini di live karena yang di live biasanya ya mohon maaf ilmunya belum sampai ke situ gitu. Logikanya gini, tapi kalau kamu bisa nangkep ya bagus, oke. Logikanya gini, kalau sorry ya, maksudnya aku belum sampai ke situ tuh, masih step by step dari M-Trade Academy, maksud aku itu. Aku percaya kalian pintar-pintar semuanya. Logikanya gini, kalau udah naik tinggi, itu pasti ada turun dong. Kalau yang nggak ada turunnya naik terus, nggak mungkin ada turunnya, itu saham gorengan. Kalau saham yang normal itu naik tinggi, 1, 2, 3 naik tinggi, logikanya investor yang benar-benar mau beli, investor gede yang benar-benar mau beli, itu mereka nggak akan overbuying pas harganya tuh udah ketinggian gitu loh. Mereka akan nunggu, dan kondisi itu yang bikin turun. Semakin cepat naiknya, itu semakin cepat turunnya. Nah, pas turun itu adalah awal sideways, ngerti nggak? Nah, kalau terjadi kayak gini, ini naik kencang, tiba-tiba turun, terus kamu cut itu, kamu ngejar di pucuk, ini ceritanya ngejar di pucuk, terus pakai stop lossnya 8%, 10%, itu baru retracement guys. Itu baru retracement. Semakin kencang naiknya, retracementnya juga akan semakin dalam. Retracement tuh turun dengan volume kecil, nangkep ya? Kenapa? Aku bilang kalau kamu ngejar di pucuk, kamu siapin, berarti kamu siapin resikonya itu sekitaran jauh lebih gede. Tadi di ENRG aku bilang 26%. Kenapa? Kalau kamu cuman siapin stop lossnya di sini kecil-kecil doang ya, resikonya kecil-kecil doang, ya bakalan kena resiko sideways, kamu habis cut loss terus naik lagi. Masa ngajarin orang stop loss 26%? Ya kali saya ngajarin stop loss 26%, nggak kayak gitu. Saya ngajarinnya jangan beli di pucuk sehingga stop lossnya tidak terlalu besar. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau ngajarin yang belajar belum ngikutin step-step yang lengkap, kadang nangkepnya bisa beda. Nangkep ya? Saya pernah digituin karena jadi aku bisa ngomong. Nangkep ya? Jadi energi sebenarnya bukan waktunya ngejar, tapi kalau kamu mau beli, belilah dengan resiko 26% tuh berapa rupiah yang kamu siap, terus dicari 100%-nya, oke? Yang di tok yang detail langsung ke IG aku @LME_official. So kesimpulannya ENRG ini bagaimana, is still so beautiful guys. Aku akan ke saham yang lain ya. Jadi energi masih bisa naik sampai ke 2440, baru kemudian dia ada potensi retracement di sini. Lu katanya tadi bisa turun, kok sekarang bisa naik terus ini? Ya namanya probabilitas ya. Aku nggak mau terlalu bombastis juga ngasih view saham. Selalu siap resiko. Yang di tok yang detail langsung ke IG aku @LME_official. Aku akan bahas saham Raja. Tapi sebelumnya aku mau kasih link untuk M-Trade Start tanggal M-Trade Start tanggal 7 Maret 2026 atau Sabtu ini buat kalian yang pengen mulai belajar saham. Oke ya. Ada linknya di situ di IG aku. Oke, mari kita ke Raja. Raja gimana kabarnya? Raja patternnya lebih cakep daripada Bumi dan Dewa. Dimana per hari ini dia udah ada hijau dari kemarin juga, dan hijaunya ini udah mulai ada volumenya kayak gini ya. Ini berarti dia membentuk high yang lebih tinggi daripada yang di sini gitu ya. Jadi dia membentuk high yang lebih tinggi daripada high yang sebelumnya yang di sini. Di high yang lebih tinggi daripada high yang ada di sini. Gitu ya. Oke, terus kemudian
Apa yang dilakukan? Iya, ngehold aja sih. Tadi kita test buy dengan potensi resiko itu sekitaran ya 10-12%. Makanya kita money managementnya juga secara size gak begitu gede gitu ya untuk teman-teman yang masih pemula. Tapi ini potensial dan kita ngelihatnya ada potensi seperti ini ya. Jadi awal dari recovery trendnya. Disclaimer guys. Teman-teman yang di TokTok yang di YT langsung ke IG aku @LNB_official. Ratu ini juga patternnya sebenarnya menarik. Di Jumat kemarin itu dia ada pantulan kayak gini dan per hari ini juga masih oke. Kalau mau beli Ratu sebenarnya di area support sekitaran 6675-an atau 5975. Tapi kita nitip sendalnya di Raja dulu gitu. Dan saham ini juga masih lumayan volatile. Cuman secara sektor ada angin ke sini gitu ya. Terus kemudian kita mau lihat saham yang lain yaitu What Happened, Oasa, Toba. Oasa dan Toba sebenarnya bukan salah Oasa, Toba, dan bukan salah dari sektor saham-saham WTI. Tapi memang hari ini seperti yang aku bilang, saham-saham selain sektor minyak, gas, dan juga energi, batubara itu turun gitu. Jadi saham-saham perbankan juga turun. Kenapa? Karena duitnya pindah ke saham energi. Jadi yang terjadi investor-investor gede, institusi itu mereka muter duitnya, kira-kira itu jawabannya ya. Jadi Oasa tadi kita juga kena pembatasan risiko, terus kemudian MHKI juga, terus kemudian Toba ini juga sempat turun. Aku coba cek dulu, kayaknya Toba kita juga sudah exit. Cek ya, bentar ya guys ya, sabar ya. Oh, Toba masih ada. Oke. Kemudian saham apa lagi yang kalian tanyain? Doit, Era, HMSP, MBMA. Oke, aku summary ya. Saham-saham selain sektor migas hati-hati gitu ya. Jadi aku ke HMSP dulu, yang di TokTok yang di IT, langsung ke IG aku @LNB_official. @LNB_official. Hari ini yang nonton lebih dari si Cheng, jadi aku mau kasih kode promo. Ini HMSP. Hari ini ada breakdown dikit, tapi masih aman ya. Cuman kita lihat sikon. Kalau sampai kondisinya perangnya memburuk ya, itu kan bikin harga minyak cepat naik ya. Dan duit di market itu, intinya duit di market cuman segitu-segitu doang. Duit di market tuh ya segitu. Nah, kalau sampai kejadiannya kayak gitu, ini duit yang ada di HMSP, duit yang ada di saham-saham lain tuh bisa muter ke sektor komoditas, minyak, gas, dan energi. Jadi sampai per hari ini kelihatannya masih cukup aman. Tapi aku kasih support di 830, breakdown 830 itu ciao guys. Oke, terus sebenarnya ini ada breakdown lagi di sini sih, minor. Let me check. HMSP. Oke. 19 Februari 2026. M-Trade masih nge-hold ya. Jadi per hari ini kita ngelihat dia masih cukup aman. Jadi aman itu artinya nggak ada breakdown yang signifikan. Beda sama saham-saham WTI. Oke, terus kemudian kalian nanya saham apa lagi? Doit, Era, MBMA. Doit mah bagus ya. Jadi tadi kita ada call buy juga di supportnya. Doit mah bagus kan, batubara ya, kontraktor industri yang terkait lah,
Kok batubara juga diuntungkan? Karena batubara substitusi dari minyak ya kan, bahan bakar gitu. Terus kemudian kalian nanya apa lagi tadi? Harum? Harum bagus dong. Kenapa harum? Harum ini tidak hanya ada batu bara tapi ada nikelnya juga. Jadi aku bilang sektor metals juga masih oke. Kita lagi nge-watch harum. Oke, terus alertnya US stocks nyala semua di sini. Kayaknya ini udah waktunya US stocks. Aku nggak tahu apakah malam hari ini ada update nggak ya? Ada briefing. Oke, terus APLN, P1, sabar sedikit ya, saham-saham dari sektor properti bakalan agak lambat jalannya. Nah, ini kita ada dan potensi kena cut loss juga kalau misalkan besok nggak mantul. P1 ya, ini jadi bukan salah emitennya, bukan salah emitennya sih sebenarnya, ini karena kondisi geopolitik yang tiba-tiba berubah gitu ya. Jadi P1 juga support di 352, kalau misalkan breakdown di bawah itu cut, konteksnya trading bukan investing. Oke, alert di saham Amerika ini nyala semua, jadi aku mau move ke US stocks dulu dan mau cek tim aku malam hari ini ada briefing US stocks jam 21.45, jadi aku mau sync dengan tim aku dulu. Kode promo malam hari ini adalah oil, kode promonya OIL, simple ya. DM aku untuk kalian bisa bergabung dengan M-Trade. Ada kode promo hari ini. Syaratnya kalau gabung di M-Trade kamu harus selesaiin M-Trade Academy-nya, jangan cuma nonton trading ideas atau stoppingnya doang, karena bahaya di money managementnya kalau salah nanti rugi 5% bisa habis, atau untung 5% kamu bisa kaya atau bisa habis gitu ya. Jadi karena nggak pakai sistem kita, mesti ngertiin sistem kita banget. Oke, udah segitu aja. Yang mau belajar di M-Trade Start gratis, just klik link di Igoy Live aku di bawah sini, yang di bawah banget, tanggal 7 Maret, atau kalau mau DM aku EMTRADESTART boleh juga, nanti dikasih linknya sama tim aku. Jadi kalau kamu DM EMTRADESTART atau M-Trade Start, kamu bakalan dapat link belajar gratis untuk hari Sabtu. Dan ini penting banget, Sabtu jam 10 meskipun gratis, tolong jangan take it for granted, karena ini bisa mengubah hidup kamu, karena kamu jadi tahu muter duit kemana aja. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kamu mau langsung join M-Trade 1 tahun, kode promonya malam hari ini oil, hanya sampai jam 12 malam promo ini berlaku untuk teman-teman yang sudah siap untuk naik kelas belajar bersama dengan M-Trade. Saya Ellen May, semoga bermanfaat, salam profit. Jangan lupa yang ikut US Stocks Academy jam 21.45 WIB ada update ya. Dimelek-melekin, kalau ngantuk diginiin matanya. Demi cuan. Selamat malam, dadah.